kita jumpa lagi bersama Eko Susilo. Kini saya mau berilustrasi gitu kan. Ini dialog-dialog yang terkait dengan NPM ya, New Public Management atau ini. Kita definisi dari paradigma terlebih dahulu. Paradigma itu adalah cara pandang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Banyak orang ketika mengulik-ngulik birokrasi masa lalu itu dipandang kuno, dipandang administrasi yang kecil, yang mungkin berbelit, rumit, dan sebagainya. Tapi ada pertanyaan juga, apakah yang disebut dengan New Public Management (NPM) itu juga lebih bagus gitu ya, karena ada memasukkan unsur-unsur yang baru. Misalnya tokoh yang relatif banyak itu kan ada di Osborne dan Gubler. Itu tokoh NPM ya, Public Management yang baru. Nanti kita kupas di bagian selanjutnya. Saya cuma ada menjelaskan bagaimana sih yang disebut dengan manajemen publik yang baru itu ya. Kalau secara bahasa Indonesia dikenal dengan manajemen publik baru adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintahan baik pada level pusat maupun daerah, yang menitik beratkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Catatannya adalah yang lama itu dianggap kurang, kemudian disempurnakan sehingga perlu diganti. Ini sudut pandangnya kan dari beberapa hal ya. Kalau tokoh-tokoh itu di tahun 90-an istilah-istilah itu dikenalkan oleh Christopher Hood, kemudian ada yang berkembang setelahnya itu ada disebut sebagai post birokratik paradigma yang dikenalkan oleh Michael Beardsley pada tahun 1992, dan reinventing government yang dikenalkan oleh Osborne dan Gabler pada tahun 1992. Secara umum pandangan NPM ini itu ada beberapa hal, nanti ada yang menjadikan perbedaan gitu ya. Kalau yang dulu dikenal kaku, birokratis, dan hierarkis, menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Secara kajian teoritisnya itu ada aspek-aspek ya yang perlu disampaikan. Kalau menurut Hood itu ada 7 aspek ya. Yang pertama adalah manajemen profesional di sektor publik, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. Yang ketiga, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Yang keempat, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Yang kelima, menciptakan persaingan di sektor publik. Yang keenam, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Yang ketujuh, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Kemudian ada pergeseran prinsip ya. Osborne dan Gabler ini menyimpulkan bahwa NPM adalah suatu usaha memasukkan nilai-nilai wirausaha dan memberlakunya di dalam lingkungan birokrasi publik. Mereka menyebut setidaknya ada 10 nilai baru yang seharusnya dapat mengganti nilai birokrasi yang lama ya. Yaitu ini ada 10, di kolom kiri ada prinsip lama, di kolom kanan ada prinsip baru. Kalau yang pertama itu prinsip lama itu disebut dengan pemerintahan yang mengayuh. Kalau di prinsip baru ada pemerintahan katalis hanya mengarahkan. Yang kedua, pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat. Kemudian yang prinsip baru, pemerintah milik masyarakat, masyarakat punya kontrol. Yang ketiga, monopoli pelayanan publik. Barunya menyuntukkan persaingan dalam pemberian pelayanan. Yang keempat, digerakkan oleh peraturan. Yang prinsip baru digerakkan oleh misi. Yang kelima, berorientasi prosedur atau proses. Yang keenam, berorientasi hasil. Yang keenam, berorientasi memenuhi kebutuhan birokrasi. Prinsip barunya berorientasi memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, cenderung membelanjakan.
Kalau yang di prinsip baru cenderung menghasilkan. Yang ke-8, pemerintahan hadir untuk menyelesaikan masalah. Yang baru itu pemerintahan hadir untuk mencegah masalah. Kemudian yang 9, hierarkis dan sentralitis. Kalau di prinsip baru itu desentralisasi yang membuka partisipasi dan membentuk tim kerja. Yang ke-10 atau terakhir di prinsip lama itu pemerintah sebagai pemasok barang dan jasa. Yang ke prinsip barunya pemerintahan yang berorientasi pasar. Jadi itu yang disimpulkan oleh Osborne and Gubler yang disebut dengan reinventing government. Jadi ada juga mungkin tokoh-tokoh lain, ahli lain yang memiliki pandangan yang berbeda dari yang ini. Cuma saya menjadi catatannya kan yang angka 4 itu ya, digerakkan oleh peraturan. Kalau untuk di prinsip baru itu digerakkan oleh misi. Kecenderungan peraturan itu kan dibuat untuk mengatur masyarakatnya untuk supaya lebih tertib, terstruktur, kemudian tercipta tujuan dari peraturan itu dibuat agar tercipta prosedur-prosedur yang sebenarnya tidak harus kaku tetapi dibuat fleksibel, tapi tetap harus terkendali ya, karena ketentuan itu kan ini. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa prinsip lama itu lebih buruk, kemudian prinsip baru itu lebih bagus, saya tidak sependapat. Saya berapa tahun belajar mengenai administrasi publik gitu ya. Pada dasarnya adalah yang namanya pemerintahan adalah menyelenggarakan fungsinya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya itu. Itu tentunya kan pasti diatur dengan regulasi-regulasi, diatur dengan peraturan-peraturan yang memiliki berbagai macam fleksibilitas dan juga pengaturan yang sifatnya ketat. Artinya tidak bisa karena misi kemudian mengabaikan ketentuan-ketentuan atau regulasi yang ada. Ya, di sini saya mengambil suatu pandangan menurut pribadi saya berdasarkan literatur yang lainnya, itu tidak bisa juga gitu. Begitu ada cross-check, inventing government itu lebih bagus, padahal sebenarnya itu ada unsur pengabaian di situ, lebih frontal gitu ya. Kalau menurut bahasa saya lebih frontal. Jadi mengabaikan ketentuan-ketentuan atau yang sifatnya pokoknya yang penting hasilnya bagus dah gitu. Tapi tidak juga, karena apa? Itu harus didukung oleh sikap. Yang penting kalau dari sisi pejabatnya ya tanggung jawab lah, pertanggungjawaban atas sikapnya yang disebut. Kalau bahasa sekarang mungkin Pak, kali dulu juga begitu ya, ada diskresi, tapi kan diskresi itu kan harus tetap berpedoman. Artinya ada hal-hal yang menurut kriteria diskresi itu boleh digunakan. Tidak serta-merta juga prinsip itu baru itu dianggap bagus daripada yang lama. Yang baru itu dapat menyelesaikan segala hal yang diatur oleh prinsip-prinsip yang lama. Kalau saya sih bisa blender lah ya, di blender gitu kan, blender jus mangga dengan jus apel gitu kan juga enak lah. Lama dengan baru itu juga bagus gitu kan. Tidak semuanya yang baru itu akan lebih bagus ya, artinya namanya pemerintahan kan harus kuat. Saya memandang dari sisi administrasi, bukan dari sisi politik untuk meraih kekuasaan ya, tapi lebih cenderung ke bagaimana implementasinya itu tetap pada sama lah ya. Yang kelima itu kalau orientasi prosedur proses, kemudian yang baru itu orientasi hasil, saya kira juga sama lah ya. Sepanjang misalnya gini, berorientasi prosedur atau proses untuk mencapai hasil yang terbaik, ndak mungkin lah. Lama itu juga orientasinya juga bukan pada hasil atau outcome atau outputnya kan gitu, tidak juga. Sama sebenarnya, ini kan cuma masalah bagaimana kalimat ini disusun. Tapi tentunya juga cukup bisa dipahami bahwa artinya yang namanya paradigma adalah bagaimana kita cara pandang dan sudut. Seperti yang saya ungkapkan di awal, yang namanya cara pandang, paradigma itu adalah cara pandang yang terkait dengan diri dan lingkungannya, sehingga mempengaruhi untuk berpikir, bersikap, dan bertindak. Sehingga itu menjadi kalau dibilang identitas terlalu berlebihan ya, itu menjadi sudut pandang orang terhadap orang lain, atau bagaimana kita menilai orang lain atau kita dinilai oleh orang lain, bahwa sudut pandang terhadap
hal ini tuh apa kan gitu ya. Ya blender lebih bagus saya kira, blending lah, tidak ada yang lebih sempurna dari itu. Jadi kalau pendekatannya dipandang lebih ini ya, kalau menurut saya ya sah-sah aja. Sudut pandangnya dari mana yang lama dengan yang baru itu kan gitu. Ya kita perlu memahami ini, kita baca dulu, kita pelajari dulu, kita pahami dulu, barulah kita menyampaikan prinsip-prinsipnya itu. Saya sering tuh saya dinilai lebih lama gitu ya, prinsip lama gitu. Ya terserah sih, nggak apa-apa. Cuma ya kalau dibilang prinsip baru lebih bagus menurutnya ya sah saja. Cuman ya orang kalau mengambil jalur lebih lama ya prinsip lama ya nggak apa-apa toh itu hal yang bagus. Ada yang kurang sempurna disempurnakan kan gitu. Artinya yang keenam misalnya gitu kan, boleh itu berubah yang baru karena berorientasi memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah yang lama. Itu betul. Pemerintah hadir untuk mencegah masalah, itu juga betul. Kenapa? Tidak ada masalah yang tiba-tiba dicegah, semuanya dicegah ya, tapi ya harus diselesaikan ketika ada masalah kan gitu ya. Kembali lagi blending, mix gitu kan, dicampur gitulah. Pemerintah sebagai pemasok barang dan jasa ya, karena mengeluarkan produk-produk barang-barangnya berupa surat-surat, ketetapan, keputusan dan sebagainya, dan atau berupa barang yang artinya seperti memang barang gitu kan. Kemudian ada pemerintahan yang berorientasi pasar ya pasar itu kan menentukan karena masyarakat yang dilayani, tapi tidak semuanya kita tergantung pasar kan gitu. Segala hal yang namanya pemerintah tetap mengeluarkan produk-produknya, KTP, SIM, surat keputusan, ketetapan, dokumen-dokumen lain yang terkait dengan seseorang atau korporasi dan sebagainya. Pemerintah tetap mengatur itu. Demikian pandangan saya mengenai bagaimana sih menyikapi yang namanya reinventing government atau NPM, New Public Management. Tidak semata-mata itu menjadi hal yang bagus. Dipandang baru, kemudian ada pendobrakan, tidak juga. Karena apa? Harus kita pahami dulu apa yang lama, kemudian apa yang baru. Ya bisa juga kita mengatakan yang kuno itu lebih buruk daripada yang baru, yang modern. Artinya sesuatu yang modern itu tetap berasal dari yang kuno. Sesuatu dari kota itu berasal dari desa, karena lahirnya dari desa atau kelurahan. Dari yang perkotaan, dari kampungan. Jadi tidak ada pandangan yang lu kampungan, lu perkotaan juga, karena nggak ada orang dibilang kampungan tapi dibilang perkotaan juga jarang saya dengar kan gitu. Lalu murahan, yang satunya berkualitas gitu ya. Tetapi ketika pandangan modern itu memandang seseorang jadi murahan dengan sudut pandangnya, belum tentu. Karena apa? Justru yang murah tapi benar, murahan itu lebih bagus daripada modernitas tapi tanpa memandang apa yang disebut dengan sejarah, kemudian apa yang disebut dengan prosedur, kemudian apa yang disebut dengan proses dan tujuan akhir hasil. Dan yang lebih ini adalah digerakkan oleh aturan. Itu penting. Ada hal-hal yang tidak. Pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat. Kemudian pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah sebagai pemasok barang dan jasa. Sebagian. Demikian pendapat saya, pandangan saya mengenai dua hal dari yang disampaikan oleh Osborne dan Gabler. Terima kasih. Yo, jumpa lagi di Eko Susilo Podcast, Eco Podcast.